الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحبه ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين والتابع تابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. Kemarin kita sudah selesai dari hadis yang kedua ya, dari bab taharah. Hadis yang menerangkan bahwasanya salat seseorang itu tidak diterima jikalau dia berhadas. Kalau dia berhadas. Dan sudah disebutkan pula dari hal-hal yang di sana wajib bagi seseorang untuk dia berwudu dahulu sebelum melakukan dari ibadah-ibadah. Ya, baik dari dia tawaf ya. Dan kemudian dia membaca Al-Qur'an. Dia di sana sebagian para ulama mengatakan haram bagi seseorang itu membaca Al-Qur'an dalam keadaan dia berhadas, belum berwudu. Demikian pula dia tawaf ya. Demikian pula dia tawaf. Dan sudah selesai dari syarat-syarat dalam wudu dan furud, kewajiban-kewajiban yang dilakukan di dalam wudu, dan juga sudah disebutkan pula sunnah-sunnah di dalam berwudu ya. Dan kemudian kata beliau rahimahullah taala, al-haditsus salis. Hadis yang ketiga dalam kitab ini, dalam kitab Taysirul Alam, an Abdullah bin Amr bin al-As wa Abi Hurairah wa Aisyah radhiyallahu taala anhum qalu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wailun lil aqabi minan nar. Dari Abdullah bin Amr bin al-As dan juga Abu Hurairah dan juga Aisyah. Riwayat hadis ini banyak dari kalangan para sahabat yang meriwayatkannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai mereka seluruhnya. Mereka ini mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wailun lil aqabi minan nar. Celakalah lil aqab, bagi tumit-tumit minan nar, dari neraka. Celakalah tumit-tumit itu dari neraka. Dan hadis ini banyak di sisi penyebutan dari hadis Abdullah bin Amr bin As ini yang dikeluarkan oleh beliau. Ini berkisah tentang suatu perperangan yang disebut dengan Zatul Riqa. Perang Zatul Riqa itu yaitu perang yang di sana peperangan yang para sahabat itu mereka itu memakai pembalut pada kaki-kaki mereka. Dia memakai pembalut pada kakinya. Ya, dikarenakan mereka itu ketika itu dalam keadaan tidak memiliki sendal yang mengalasi kaki mereka, dan mereka melewati daerah yang itu berbatu tajam. Ya, sehingga di sana disebut perperangan ini dengan perang Zatul Riqa, perang yang memiliki pembalut. Demikian keadaan mereka ya, para sahabat. Dalam keadaan mereka memakai pembalut untuk melindungi kaki, bukan karena luka, tapi mereka gunakan pembalut itu untuk mengalasi kaki mereka. Karena nggak ada lagi sendal yang bisa mereka pakai. Mereka nggak punya uang untuk beli sendal. Mereka gunakan pembalut untuk mengalasi kaki. Nah, sehingga ketika mereka hendak melaksanakan sholat, sebagian dari mereka itu meninggalkan pada tumitnya itu satu tempat pada tumit itu yang tidak terkena air. Sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan wailun lil aqabi minan nar. Celakalah bagi tumit-tumit itu dari api neraka. Celakalah bagi tumit-tumit dari api neraka. Dan di sini beliau, kita lihat ya bagaimana para ulama itu menyusun suatu bab di dalam kitabnya ya, menunjukkan tentang kefakihan mereka dalam permasalahan. Sesudah mereka menyebutkan tentang masalah wudu, wajibnya berwudu ya di dalam salat, kemudian mereka sebutkan bagaimana kesempurnaan daripada wudu itu tercipta. Bagaimana kesempurnaan daripada wudu itu tercipta. Ya,
Dalam hadis ini adalah menunjukkan dari kesempurnaan daripada sholat. Ya, diterimanya suatu sholat adalah dengan disyaratkan sempurnanya suatu wudu. Sehingga dalam hadis yang lain, dalam hadisnya Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, ketika itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat seseorang itu dia berwudu, akan tetapi pada kukunya itu tidak terkena air. Ada satu dari bagian daging yang ada pada kuku itu enggak terkena air. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, irji, kembalilah, fa ahsin wudu'aka, perbaiki wudu'mu. Kembali kamu ke tempat kamu mengambil air dan perbagusi kembali wudu kamu. Perbagusi wudu'mu. Nah, di sini adalah suatu tanbih di dalam hadis ini yang beliau bawakan itu bahwasanya keadaan seseorang berwudu dikatakan dia itu sudah isbal, sudah menyempurnakan dari wudu itu, hitungan satu kali wudu atau kesempurnaan pada pencucian anggota wudu itu adalah bentuk dari apa? Tercucinya seluruhnya. Tercucinya seluruh bagian itu. Sehingga di sana di dalam lafaz hadis wa aydiyakum ilal marafiq ay ma'al marafiq. Mencuci tangan itu sampai kepada siku adalah bersama dengan siku itu sendiri. Maknanya siku itu dimasukkan di dalam pencucian. Kalau dia hanya sampai pada siku, maka yang sampai memungkinkan di sini saja. Tapi kalau ma'a bermakna ma'a, illa itu bermakna ma'a kata para ulama, maka siku itulah dimasukkan padanya. Nah, terkadang kita melihat orang itu berwudu dia banyak airnya, akan tetapi di sana apa? Dia sampai apa? Dia hanya sampai pada sikunya saja, tapi tidak memasukkan siku itu dalam pencucian. Dia gini saja. Ya. Dan ini dalam keadaan kecelakaan ya. Karena di sana dia tidak dihitung berwudu. Tidak di sana dihitung berwudu. Karena pencucian pada anggota wudu itu dihitung satu kali itu tatkala anggota tersebut sempurna dalam pencucian. Dia sempurna di dalam pencucian. Dia sempurna di dalam pencucian. Nah, ini perkara yang penting di dalam berwudu ya. Makanya Nabi sampai mengatakan wail. Wail itu adalah nama suatu neraka. Wailun, celakalah atau neraka bagi orang yang di sana tumit dia itu tidak terkena air. Berarti bukan hanya tumitnya yang dimasukkan ke dalam neraka, tetapi orang pelakunya itu dimasukkan juga ke dalam neraka. Karena tumit dari bagian orang tersebut yang tidak dia perhatikan. Ya sebagaimana ya dalam lafaz hadis ya, la yadkhulul jannah man jarra thawbahu khuyala. Tidak masuk dalam surga orang yang di sana apa? Yang menarik daripada pakaian dia itu dalam keadaan sombong. Apakah yang masuk itu pakaian yang menjulur? Tidak. Tapi orang yang memakainya. Sehingga ancaman kepada aqab itu adalah masuk kepada si pelakunya yang diancam padanya. Bukan tumitnya dipermasalahkan. Sehingga kesempurnaan dari suatu wudu itu adalah sempurna dari pencucian seluruhnya. Sempurna dari pencucian seluruhnya. Demikian dalam hadis yang disebutkan oleh Imam Abu Dawud ya rahimahullah ta'ala dari hadisnya Imran bin Amir. Kata Nabi SAW, la tatimmu salatakum. Tidaklah di sana sempurna salat salah seorang di antara kalian. Ya, hatta yusbighul wudu'a, sampai dia menyempurnakan wudunya. Tidak sempurna salat kalian sampai kalian itu menyempurnakan daripada wudu, isbaghul wudu. Dia sempurnakan terhadap wudu yang dia kerjakan. Kama amarahullahu ta'ala, sebagaimana yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan. Tidak sempurna salatmu sampai di sana kamu menyempurnakan daripada wudu'mu. Sehingga penyempurnaan daripada wudu itu perkara penting. Dia memperhatikan bagian-bagian yang di sana tersembunyi. Terkadang kita berwudu itu bagian siku itu tidak tercuci, ya, bagian tumit itu tidak tercuci. Ya, hendaknya di sana dia apa? Dia mencuci seluruhnya. Ya, maka di sana juga adalah menyela-nyela itu termasuk daripada apa? Daripada sunnah di dalam berwudu. Pada dasarnya Imam Malik rahimahullah ta'ala mengatakan menyela itu tidak termasuk sunnah. Tidak termasuk sunnah. Tetapi kemudian beliau merubah daripada pandangan beliau, dikarenakan beliau mendapati dalil daripada isbaghul wudu tersebut. Demikian pula di dalam isbagh itu diperhatikan juga bagi orang yang di sana dia memiliki jenggot yang lebat. Dimasukkan oleh Syekh Fauzan rahimahullah ta'ala, jenggot itu adalah bagian daripada wajah. Karena dia tumbuh pada bagian wajah tersebut. Sehingga dia itu harus mencuci daripada apa? Daripada zahirnya, daripada yang tampak daripada jenggot tersebut. Kalau dia enggak mampu sampai kepada batinnya, sampai kepada zakannya, sampai kepada dagunya, dia mencucinya.
Karena dia bagian daripada wajah. Bulu yang tumbuh pada wajah adalah bagian daripada wajah, dan itu masuk ke dalam perintah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Faghsilu wujuhakum. Sebagaimana hidung dimasukkan dalam bagian wajah, sebagaimana mulut dimasukkan pada bagian wajah, maka bulu yang tumbuh pada wajah tersebut adalah bagian yang wajib untuk dicuci oleh seseorang. Sehingga kalau dia mampu untuk mencuci daripada batinnya itu, dia mencucinya. Nah, terkadang kita tinggalkan nih, hanya seperti ini saja. Jenggotnya enggak diperhatikan daripada pencucian. Padahal itu adalah bagian yang di sana wajib juga, ya, dari pandangan para ulama untuk seseorang itu mencuci daripada jenggotnya, untuk dia mencuci daripada jenggotnya. Sehingga di sana pada bagian-bagian wudu itu dia harus mablulatan. Dia harus basah. Ya, basah ya. Basah itu bukan bermakna di sana air itu mengalir. Basah bukan berarti di sana apa? Air itu sampai mengalir, sampai menetes-netes. Bukan bermakna demikian. Mablullah itu yaitu dia basah pada bagian wudu. Itu kadang kalau para wanita itu kadang dia memakai baju yang besar, kadang tempat berwudu itu mengganggu sekali kalau dia enggak tertutupi pada bagian perempuan. Tapi kebanyakan tempat wudu perempuan itu tertutup ya. Jadi harus mengangkat dari seluruhnya. Dia mencuci sikunya. Dia membasuh seluruh yang ada pada sikunya. Ini perkara yang harus. Ya, perkara yang harus. Dan tidak pula di sana ada disyariatkan untuk dalam. Untuk dia menekan pada anggota-anggota daripada wudu tersebut, dia menekannya. Yang disyaratkan di sinilah mablulah, dia basah. Dan di sana sering sekali orang yang berpandangan mablulah, mablul itu terkena air seluruhnya, dia terbasahi. Sering sekali dia berpandangan bahwasanya haruslah mablul itu dalam keadaan dia menetes daripada air. Padahal kadzalik. Ini bukan seperti itu ya bentuk daripada mablulah. Ya, mablul bukan seperti itu. Sedangkan disebutkan di dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, annahu sallallahu alaihi wasallam kana yatawaddau bil muddi. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu beliau itu berwudu dengan satu mud saja. Dengan satu cakupan. Ya, dia berwudu dengan satu cakupan saja. Wa yaktasilu bis sa'i ila khamsati amdad. Dan beliau itu mandi dengan satu sa' sampai kepada khamsati amdad, sampai kepada 5 mud. Kalau satu sok itu 4 mud, maka beliau mandi antara 4 mud sampai kepada 5 mud. Hanya batas itu saja. Hanya pada batas 5 mud saja. Sedangkan beliau sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang di sana kasirus sya'ri. Adalah orang yang di sana tebal rambutnya. Ya, dan beliau itu orang yang berjenggot lebat juga. Tapi beliau mencukupkan mandi di sana. Menunjukkan di sana padahal dari perkara mandi itu mewajibkan pada seluruh anggota badan itu wajib untuk terkena air. Wajib untuk terkena air. Dia wajib untuk terkena air pada seluruh bagian badan. Akan tetapi belum mencukupkan mandi dengan apa? Mandi dengan satu sa' atau sampai kepada 5 mud. Sehingga pada bagian hadis-hadis Aisyah atau pada hadisnya Ummu Salamah radhiyallahu taala anhuma, di sana apa? Penyebutan bahwasanya beliau menggosok daripada kepalanya dari bagian wudu. Karena untuk membasahi di dalamnya. Sehingga basah itu tidak membutuhkan kepada air yang banyak terkadang. Bahkan dinasihatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya Abdullah bin Amr bin As, kata Abdullah bin Amr bahwasanya marra Nabi sallallahu alaihi wasallam bi Sa'd. Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati Sa'd bin Abi Waqqas. Nabi Sa'd bin Abi Waqqas. Kemudian beliau mengatakan apa? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Mahazil israf." Apa ini berlebihan sekali? Apa yang bentuknya banyak sekali bentuk yang kamu lakukan ini. Kemudian Sa'ad mengatakan apa? Afil wudu'i israfun? Apakah di dalam wudu itu juga ada israf? Padahal kita sedang beribadah. Kita menggunakannya itu bukan untuk membuang-buangnya bermain-main air, tapi kita menggunakan itu untuk ibadah. Kita mengambil air dan kita mencucinya. Kita ambil air, kita mencucinya. Kata Nabi, apa ini israf ini? Ya, Sa'ad mengatakan, apakah dalam wudu itu juga ada israf? Na'am wa in kana fin nahrin jarin. Benar kata Nabi, sekalipun kamu itu sedang berada pada sungai yang sedang mengalir. Lihat, Nabi mengisyaratkan bagaimana bentuk israf itu. Walaupun kamu sedang berada pada sungai yang mengalir, ini perbuatan yang kamu lakukan juga termasuk daripada israf. Juga termasuk daripada israf. Sehingga di sana seorang muslim itu
adalah orang yang bijaksana dalam menggunakan seluruh keadaan. Orang yang bijaksana dalam menggunakan. Terkadang kita melihat sesuatu itu banyak. Kalau kita buka keran itu, maka apa? Seolah-olah air itu nggak habis-habis ya. Seolah-olah air itu nggak habis-habis. Padahal kullu nikmatin, seluruh kenikmatan itu walaupun dia bertahan di sana, bahkan yazidu wa yanmi, bahkan dia itu bertambah dan menjadi berlebih sampai kita melihat berlimpah-limpah. Akan tetapi yang disadari seorang muslim dalam perkara israf bukan hanya membuangnya dan menghilangkannya. Tapi dalam masalah israf itu adalah berkaitan tentang seluruh kenikmatan yang yus'al indallah, yang akan ditanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Permasalahan israf bukan hanya menghilangkan barang tersebut. Permasalahan israf adalah tentang pertanyaan tentang kemana barang tersebut hilangnya. Makanya di sana seorang muslim selagi mampu untuk memperkecil daripada kemungkinan yang ada, dia menggunakan hal tersebut. Bukan berarti dia berlimpah-limpah pada bagian itu, kita biarkan, kita membuka keran seenaknya saja terus kita hidupkan lagi mesin, dia nggak akan habis. Ya, kita hidup di Indonesia yang gemah ripah roh jinawi, kayu ditanam tumbuh. Ya, tetapi kemudian kita nggak menjaga daripada kenikmatan. Bukan masalah hilangnya dia. Kalau dia banyak Allah berikan barokah padanya, maka yang dipermasalahkan adalah tentang kemana kenikmatan tersebut digunakan oleh seorang hamba. Ini permasalahan israf. Kadang kita hanya berpikir israf itu apa? Yang membuang, misalnya air ini dibuang, israf. Kenapa harusnya diminum? Dia bisa dimanfaatkan. Karena dia bisa dimanfaatkan sehingga pertanggungjawaban tentang kenikmatan. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dengan kenikmatan Rabb kamu itu tampakkan. Bagaimana cara menampakkannya? Engkau menjaga daripada perkara tersebut. Menjaga daripada kenikmatan tersebut. Ini perkara yang penting dalam israf. Ya, kadang kita lupa di sini. Sampai Nabi SAW itu mengatakan di dalam hadisnya, ya dikeluarkan oleh Imam Tirmizi rahimahullah taala, inna lil wudu'i syaitanan. Pada wudu itu ada syaitannya juga. Kita berwudu ibadah tapi ada syaitan yang mengikuti dalam ibadah. Dan seringnya syaitan yang mengikuti orang yang beribadah itu lebih kuat daripada orang yang tidak beribadah. Ya. Ketika kita beribadah, kita melakukan semena-mena saja. Kita melakukan semena-mena terhadap sesuatu yang di sana pada dasarnya dilarang. Tapi karena dasarnya namanya ibadah, kita bertingkah semena-mena di dalamnya. Sampai Nabi SAW mengatakan, innalil wudu'i syaitana. Wudu itu ada syaitannya. Sampai demikian. Wudu itu ada syaitannya, kata Nabi. Yuqalu lahu walhan. Dia itu dipanggil syaitannya dengan nama walhan. Ada namanya, dikasih nama walhan. Menjadikan seseorang itu lahu, lalai dalam permasalahan. Dia menggunakan air, dia buang-buang, digunakan air, dia berwudu sampai wajahnya cepuar. Sambil berwudu sambil menyegarkan diri. Iya, kadang basahin kepala, dikucur. Kadang kemudian dibuka keran, dia bercerita. Kata Nabi, dalam wudu'mu itu ada diikuti oleh syaitan. Wudu itu diikuti syaitan yang disebut dengan apa? Walhan. Fattaqi waswasal ma'. Maka takutlah kalian itu kepada waswasnya air. Takutlah kalian di sana kepada waswasnya air. Perkara yang penting diperhatikan ya. Sehingga masalah wudu disempurnakan dari penyebutan beliau dalam hadis wailul aqabin minan nar adalah perkara yang sangat arif beliau memasukkan sesudah dari permasalahan wudu. Sudah dari permasalahan wudu. Dan benar dalam masalah air itu disebutkan para ulama tentang seseorang yang menggunakan air dalam banyak ketika dia berwudu itu dia memiliki 3 penyakit padanya. Dia memiliki 3 penyakit. Yang pertama, ya'tamidu ala kasratil ma'. Orang yang berwudu itu kalau dia sudah membiasakan dirinya dengan air yang mengalir yang banyak, maka dia bersandar dalam wudu itu dengan banyaknya air. Wala yata'ahadu ala wujubil ghusli. Tetapi mereka tidak menjaga tentang wajibnya dalam pencucian wudu. Kita lihat ya. Untuk kalau seandainya misalnya hari hujan itu, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa anzalna minal ma'i ma'an tahura liyutahhirakum bih." Allah Subhanahu wa taala turunkan dari langit itu air yang tahur yang bisa mensucikan, dia suci dari mensucikan. Liyutahhirakum bih, untuk kalian itu tatahur dengannya. Paling masalah kita melihat dari kalangan ikhwan-ikhwan. Ya, kalau kita berbicara tentang orang awam itu, kita maklumi mereka karena mereka enggak belajar, mereka jatuh kepada kesalahan itu hal yang wajar sekali. Sehingga bagi kita adalah memberikan nasihat. Tetapi sayangnya di kalangan juga, dari kalangan ikhwah-ikhwah yang mengaji, yang mempelajari tentang sholat, ketika air hujan itu, mereka enggak mau berwudu dengan air hujan, dikarenakan apa? Kurang puas dengan air yang menetes dari atap saja.
Seolah-olah pencucian itu nggak bersih, pencucian itu nggak sempurna. Nah terkadang itu sifat berlebihan di dalam penggunaan itu menyebabkan kita itu bersandar kepada banyaknya air di dalam berwudu, bukan tentang bagaimana pencuciannya, bukan tentang bagaimana pencuciannya. Nah, ini kesalahan, ini satu penyakit. Ini barakallahu fikum disebut oleh Syekh Fauzan rahimahullah taala, ini adalah penyakit bagi seorang yang berwudu. Nah, betapa kita sulit mengobati ini ya. Betapa kita sangat sulit dalam mengobati tersebut. Kalau airnya sedikit-sedikit rasanya kurang pas. Kemudian sesudah berwudu pun rasanya kurang enak di badan, enggak kayak berwudu. Nah, tadi dia bilang seperti itu sampai ke telinga kita kadang berwudu, rasa kayak berwudu. Kenapa? Airnya sedikit sekali. Padahal dalam berwudu itu bukan permasalahan demikian, tapi dia mencuci bagian tersebut. Kemudian yang kedua, dia itu apa? Dia hulu. Kalau dia biasakan dia menggunakan air tersebut banyak-banyak dalam berwudu, maka dia tertimpa daripada penyakit hulu. Sedangkan di sana perkara wudu adalah perkara ibadah. Dia melaksanakan daripada perintah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga wudu itu adalah suatu ibadah, dan dalam ibadah dilarang seseorang itu untuk hulu padanya. Dilarang seseorang itu untuk hulu, berlebihan mendalam-dalami sesuatu pada ibadah tersebut. Disebutkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dari hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim. Kata beliau, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Iyyakum wal hulu." Hati-hati kalian dari sifat hulu. Sifat berlebihan, sifat mendalam-dalami sesuatu. Fa inna ahlaka man kana qablakum al-ghulu. Yang menghancurkan orang sebelum kalian itu adalah hulu tersebut. Yang menghancurkan orang sebelum kalian adalah sifat hulu. Dan kita sering terjatuh dalam sifat hulu. Ini itu penyakit. Ya, dikarenakan sudah sering menggunakan banyak air, enggak bisa menghematnya. Dan penyakit yang ketiga adalah was-was. Penyakit sifat was-was yang datang. Kalau enggak banyak, enggak berwudu. Ya kalau enggak banyak rasanya enggak ada yang bagian yang tidak terkena air. Kalau kamu merasa bagianmu enggak terkena air, kamu tinggal menariknya saja. Apa susahnya? Kayaknya sudah airnya sedikit sekali. Ini kayak enggak basah. Nah kadang kita harus membasahkannya dengan air yang banyak. Padahal caranya adalah untuk membasahkan ini bukan dengan kamu masukkan dia ke dalam air, tapi kamu tarik air tersebut pada bagian tersebut. Yang kayak enggak basah sini rasanya. Ya kalau enggak basah rasanya enggak basah, ya kamu tarik dia. Tapi karena sudah kebiasaan daripada menggunakan air itu banyak-banyak, terjangkit sifat was-was. Terjangkit pada diri seseorang itu sifat was-was. Nah, ini 3 penyakit yang kata Syekh Fauzan rahimahullah taala sering menjangkit kepada orang-orang yang berwudu dalam keadaan dia suka israf di dalam penggunaan airnya. Suka israf di dalam penggunaan air. Ini faedah hadis yang demikian tinggi ya. Hadis yang demikian tinggi dalam permasalahan ini. Dan kemudian pula mungkin dari faedah hadis ini kita akan baca nanti ya sesudah Isya nanti. Kemudian dari faedah hadis ini juga adalah di sana tentang bagaimana seseorang itu apakah masuk dia ketika dia misalnya terluka dan kemudian bagian yang wajib bagi dia berwudu itu diperban, atau jabirah itu kalau ada patah tulang biasanya di gips dengan tangan seperti ini, atau kayu biasanya diikat kayu itu kalau patah tulang. Nah, apakah di sana dia berwudu bagaimana dengan caranya? Nah, ini terkadang menjadi satu kebingungan ya. Kadang di sana dia nggak tahu tentang mudharat, dia basahkan juga tangannya. Akhirnya di sana dia menjadikan penyakit itu semakin parah. Nah, dia hanya cukup mengusap saja. Dia hanya cukup mengusap saja bagian yang sakit itu, bagian yang patah. Nah, cukup saja dia usap, sudah selesai. Ya, hadis ini dikeluarkan oleh sebagaimana pendalilan hadis ini dari hadisnya Jabir bin Abdullah ya, tentang suatu kisah yang para sahabat itu melakukan suatu safar. Sehingga kemudian salah seorang di antara para sahabat dia tertimpa jatuh batu dari tebing itu dan dikenai kepalanya. Dan kemudian terluka, kepala itu terluka dan benar-benar menganga, luka yang menganga. Pada malam harinya dia tidur dan ihtilam, dia bermimpi basah. Kalau mimpi basah maka apa? Dia wajib mandi. Iya, wajib mandi. Masuk dalilan. Wajib mandi atau enggak wajib mandi? Kalau
wajib mandi sebutkan dalilnya. Mandi pindah wajib. Mandi pindah wajib. Kalau kita mimpi basah wajib nggak mandi? Mimpi basah wajib nggak mandi? Wajib kalau nggak ada air tayamum. Dalilnya. Bagaimana tuh menjalankan ibadah itu? Atau pernah baca hadisnya? Enggak juga. Yang Al-Quran surah An-Nisa. Hah? Ayo, coba. Katakanlah. Di dalam Al-Quran hanya disebutkan sifat junub saja. Sifat junub biasanya dengan apa? Dengan hubungan badan. Ya? Apakah ihtilam itu disebutkan sifat junub juga? Kalau iya dalilnya apa? Hah? Itu ya. Bagaimana satu ibadah itu dijalani kalau seandainya kita nggak mengerti daripada perkara itu? Hadisnya banyak. Seperti hadisnya Abdullah bin Amr bin As yang bersama Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kunna fi safarin, kami dulu pernah bersafar. Ya. Wakilana, dan kedua kami berdua itu Amr bin As dan Umar bin Khattab junuban. Kami berdua dalam keadaan junub. Fa'amma Umar falam yusalli. Adapun Umar dia enggak salat. Karena dia tahu bahwasanya yang junub itu bagian dari junub itu adalah mandi, sehingga Umar enggak salat ketika itu. Dan bermasalah di sini sebutkan para ulama alasan mereka junub adalah apa? Dengan ihtilam. Ya fa'amma anna fatamarrahtu fi sa'in kama tamarrahu ad-dab. Adapun saya itu berguling-guling di tanah sebagaimana binatang ternak itu berguling-guling di tanah, kata Abdullah bin Amr. Dan kemudian Nabi mengatakan apa? Fa innahu yakfika yakfika antadriba biyadika hakata. Yang cukup bagi kamu itu kamu pukulkan tangan kamu itu ke tanah seperti ini, kata Nabi. Ya, itu kemudian diusap bagian daripada pengusapan. Dan dari hadisnya Ummu Salamah. Ya, tatkala seorang wanita itu berdiri mengatakan, hal alal mar'ati al-ghusl idza iya ihtalamat, apakah wajib bagi wanita itu dia mandi kalau dia ihtilam? Na'am idza ra'atil ma. Iya, kalau dia melihat air. Pertanyaan ini tumbuh dikarenakan hukum bagi laki-laki kalau dia ihtilam adalah mandi. Sehingga para wanita menanyakan, kalau kami mandi, kalau kami mimpi, apakah kami wajib untuk mandi juga? Iya, kalau lihat air. Kalau lihat air. Nah, kemudian dari laki-laki ini dia tertimpa batu dan pada malamnya dia ihtilam. Dan kemudian dia bertanya, hal wajabtum li rukhsatan? Apakah kalian dapati bagi saya itu satu rukhsah? Para sahabat ketika itu dia mengatakan apa? La, ma wajibna 'alaika rukhsah. Kami enggak dapati untuk kamu itu rukhsah. Maknanya kamu wajib mandi. Kamu mampu, kami lihat kamu ini mampu, maka wajib mandi. Padahal kepalanya itu menganga lukanya. Faqazala, dia mandi, kemudian apa? Mati. Sampai kabar itu kepada Nabi SAW mengatakan apa? Qatalahumullah. Mereka bunuh orang ini. Mereka sudah bunuh orang ini. Lihat bagaimana ucapan di dalam masalah ilmu yang salah mengakibatkan suatu kekeliruan di dalam penegakan syariat. Itu adalah yang menimpa adalah orang yang memberikan fatwa. Maka sekali lagi ikhwan, di dalam permasalahan agama itu hati-hati dalam berbicara. Nabi SAW mengatakan matinya orang ini dikarenakan salah fatwanya para sahabat. Nabi sampai mengatakan qatalahumullah, semoga Allah matikan mereka seluruhnya. Allah sa'alu idza lam ya'lamu. Tidakkah mereka itu mau bertanya kalau mereka itu enggak tahu? Nah, kadang kita sok tahu ya. Ngaji baru sebulan, 2 bulan, tapi sok tahunya tinggi luar biasa sekali. Nabi mengatakan mereka bunuh dia. Tidakkah mereka itu mau bertanya kalau mereka itu tidak tahu? Wa inna ma shifaul ayyi as'al. Obat dari bodohnya kita itu adalah bertanya, kata Nabi. Obat dari ketidaktahuan adalah engkau bertanya. Fa inna ma yakfika ayatayammam. Sesungguhnya cukup bagi kamu itu untuk dia itu bertayamum. Cukup dia itu bertayamum. Wa yas'abu ala jarhihi khariqatan. Dan dia letakkan pada luka dia itu suatu kain, wa yamsahu 'alaiha, dan dia usap pada luka dia itu yang sudah ditutupi dengan kain tadi. Cukup lukanya itu dia tutupi, dia bertayamum, kemudian dia tutupi bagian lukanya, wa yamsahu 'alaiha, dan dia usap pada luka tersebut, summa yaghsilu sa'ira jasadi, kemudian baru dia cuci seluruh tubuhnya. Cukup itu, kata Nabi. Jangan dia basahkan itu.
Tapi kalian nggak bertanya. Ini menunjukkan dalil ini menunjukkan apa? Bolehnya di sana pengusapan di dalam wudu. Ya, seseorang dia berwudu, kemudian dia di sininya terluka parah, bisa sobekan. Orang habis mau bunuh diri misalnya, kemudian diperban, bawa ke dokter, dia kemudian dia bertobat, dia mau berwudu, jangan dibuka dulu perbannya kemudian dicuci. Mati dia nanti. Nah, bagi dia itu dibiarkan perban dia itu dan dia mencuci bagian yang di sana tidak terluka dan kemudian pada bagian tersebut dia cukup mengusapnya saja. Dan kemudian dia tayamum, dia bertayamum. Dia bertayamum. Sebagaimana dalam hadisnya Jabir ini. Yang dikeluarkan oleh Abu Dawud, Imam Tirmizi, Ibnu Majah. Ini perkara yang penting bagi seseorang. Perkara yang penting. Dan hadis ini pun menunjukkan suatu kaidah yang besar bagi kita ya. Kalau enggak tahu itu, diam atau dia bertanya. Jangan memberikan suatu ilmu yang di sana dia belum yakin padanya. Yang di sana dia belum yakin padanya. Bagaimana satu keyakinan dari ilmu? Adalah apa? Adalah dia sadar itu datang dari syara. Dia sadar itu datang dari syariat, bukan datang dari akalnya. Salah dalam berfatwa itu mengakibatkan kekeliruan yang besar sampai di sana menghilangkan nyawa seseorang. Sampai menghilangkan nyawa. Dan dalam permasalahan ini sangat besar ya dari perkara. Ya seseorang itu dia kalau ditanya tentang bagaimana membunuh seorang muslim, maka apa? Oh besar sekali dosanya. Allah Subhanahu wa taala mengancam dengan laknat, mengancam dengan khalidan finnar, mengancam dengan balasan dia itu jahannam, 3 balasan. Man qatala mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam. Barang siapa membunuh seorang muslim secara sengaja, balasan dia adalah neraka jahannam. Khalidan fiha, dia kekal padanya, wa la'anahumullah, dan Allah laknat mereka. 3 ancaman bagi orang yang membunuh seorang muslim. Tapi ketika suatu daerah itu kacau, dan kemudian bagaimana kalau seandainya membunuh satu negara? Kadang kita meleleh ya, seperti melihat orang letakkan bom, bagaimana dengan anak-anak yang mati dari kalangan kaum muslimin dan muslimat? Oh enggak masalah, itu demi kemaslahatan. Ya, membunuh satu orang aja menjadi masalah, bagaimana mungkin membunuh orang yang banyak dikorbankan enggak menjadi masalah? Ini kenapa? Karena al-ain, karena kebodohan. Dan obatnya itu adalah bertanya dia. Obat daripada kebodohan adalah dia bertanya tentang masalah tersebut, bukan membiarkan masalah tersebut masih tetap berada pada keadaan yang sama. Ini hal yang butuh diketahui oleh ikhwan. Hal yang butuh di sana diketahui dalam permasalahan ilmiah. Ya, ini hal yang sangat penting dari permasalahan ini ya. Maka hendaknya di sana dari kalangan ikhwan itu jangan dia dalam majelis itu hanya duduk dan dia mendengar tapi tidak memahami dalam satu masalah. Dia datang dan pergi itu sama saja keadaan. Dalam permasalahan wudu saja, kalau seandainya enggak sempurna, dalam keadaan kecelakaan bagi kita, ya, enggak sempurna di sini, bagaimana caranya? Bagaimana kalau airnya sedikit saja, 1 gelas ini, bagaimana caranya? Bagaimana caranya saya istinsyak wal istinsar? Apakah saya istinsyak wal istinsar itu dengan 3 untuk tamat-mat, 3 untuk saya itu berkumur-kumur, 3 lagi untuk saya istinsyak? Kalau gitu enggak cukup air segelas ini, 1 mud ini. Bagaimana? Kata dalam hadisnya Abu Hurairah atau dalam hadisnya Abdullah bin Amr bin As atau dalam hadisnya dalam Utsman bin Affan, ya apa? Ya tamatmadha wa yastanshaqa bi kafatin wahidatin. Dengan 1 kaf, dengan 1 tangan, 1. Kemudian dia istinsar. Dia menjadikan 2 bagian ini pada 1 cakupan tangan saja. Ini perkara yang penting. Karena kita enggak mempelajari, kita enggak tahu apa-apa dan kita jatuh dalam kesalahan-kesalahan yang banyak ya. Ini menjadi hal yang perlu diperhatikan oleh seseorang. Dan kalau tangannya itu terluka, maka dia cukup mengusap saja. Dia cuci bagian yang tidak terluka, pada bagian terluka itu dia mengusapnya, dan kemudian dia bertayamum. Allah Ta'ala. Mindakum suara, ada pertanyaan sampai di sini. Enggak tahu apakah air sisa wudu itu diminum. Itu yang enggak tahu. Jadi dari 1 sedikit airnya, kemudian bersisa sedikit. Nah itu enggak tahu. Karena sekarang kan musim viral artikel gitu, ada judul atasnya sunnah yang jarang dikerjakan. Kalau
sunnah saya nggak pernah dapati dalil untuk meminum. Ya nggak pernah dapat meminum dari sisa air untuk berwudu itu diminum. Baik dari bab wudu atau bab mandi, nah, saya sendiri ya, mungkin ada hadis yang terlewat dalam pelajaran itu hal yang memungkinkan. Cuma sampai sekarang nggak tahu. Jadi jawabannya apakah di situ disunahkan ya? Nggak tahu apakah itu disunahkan atau tidak. Meminum dari sisa air yang bukan berada di sini ya, yang berada di gelas maksudnya ya. Apakah disunahkan untuk diminum dalam sisa wudu tersebut? Allahu a'lam. Dan kita nggak tahu di dalam permasalahan ini. Dalam mengambil ilmu itu terkadang kita butuh tahu tentang siapa yang penulis dan siapa pengirim. Jadi karena sudah maraknya ini kita sampai nggak tahu lagi di dalam, kita tidak bisa mensortir diri dalam mengambil ilmu. Pokoknya seluruh yang masuk itu sudah ilmu saja. Dalam permasalahan terkadang kita lihat dalam fatwa ada tentang masalah mau nyoblos tahun 2019 keluar di sini, orang lihat aja tulisannya selesai. Padahal kalau kita belajar kembali tentang fatwanya siapa? Syalbani rahimahullah ta'ala atau fatwanya Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala, itu menyangkut apa? Fatwa itu disebut dengan qadhayatul a'yan, keputusan yang tertentu dengan syarat-syarat yang disebutkan, bukan umum. Tapi karena kita nggak belajar, lihat fatwanya, iya percaya saja. Kita nggak tahu dah siapa yang mengirimnya, entah apa maksudnya. Padahal para ulama itu dalam fatwa itu dia melihat fatwa itu tidak selalu dia bersifat umum. Fatwa itu terkadang dia bersifat pada satu keadaan dan berbeda pada keadaan yang lain. Sebagaimana Nabi SAW, mereka belajar dari Nabi. Ketika ditanya ayul a'malil afdal, apa yang afdal? Kalau belum melihat seseorang ini dia lalai dalam sholatnya, dia pada waktunya, dia mengatakan as-sholatu ala waktiha. Bertanya lagi dalam hadis yang lain dikatakan albirrul walidain. Datang lagi orang lain dikatakan al-jihadu fisabilillah. Itu namanya fatwa yang berbentuk qadhayatul a'yan, kepada ketentuan pada orang tertentu juga. Jadi kadang dapat fatwa itu seolah-olah umum untuk seluruhnya. Padahal ya. Itu butuh diperhatikan. Di sana. Jangan mau dibodoh-bodohi, kan itu harus belajar. Kadang jangan masuk, suatu faedah ini. Karena entah iya para ulama itu berbicara seperti apa enggak. Ditulis dalam bahasa Arab, kemudian kita mengatakan iya kita enggak mendengar suaranya. Kita enggak mendengar daripada suara. Di dalam pengambilan ilmu disyaratkan oleh para ulama itu apa? Mengenal dari siapa kamu mengambilnya. Apakah mampu tulisan tersebut dipercaya atau tidak? Tapi kadang kita nggak peduli dengan itu. Ilmu itu sudah menjadi mainan orang. Dan majelis ilmu itu bukan tempat lagi para penuntut ilmu. Ini tempatnya penuntut ilmu. Dan orang bebas berbicara sesuka dia dengan apa yang dia mau dalam ini. Gak ada tempat kembali yang terbaik barakallahu fiik kecuali kamu kembali lagi ke majelis ini. Belajar lagi, membaca kitab lagi, membuka kitab hadis, kita membaca, memahami dari kitab hadis-hadis tersebut. Ya, bukan hanya mengambil pemikiran manusia ya dalam sudut pandang. Itu hal yang saya lihat ini perkara yang bermanfaat, tapi juga di sana ada yang bahaya padanya. Allah taala alam bisawab. Berwudu berbicara membatalkan wudu. Enggak ada itu yang berbicara itu membatalkan daripada wudu. Yang membatalkan wudu itu hadas. Mualah. Maksudnya ya mualah itu kalau terlalu lama ya. Kalau dia terlalu lama senggang daripada waktu pencucian. Adapun makan enggak juga. Al-wudu ala ma uriqa minan nar. Wudu dari apa yang dibakar dengan api. Para ulama itu khilaf ya dari hadis ini. Sebagian mengatakan hadis ini dhaif. Bersentuhan tak tahu Ustaz? Bersentuhan. Enggak. Ibnu Abbas mengatakan bersentuhan itu adalah jima.